Oke, baik to IT Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ketemu ya di channel TKJ SMK 4 Bogor. Kali ini sambil ngabuburit ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan puasa, hari ke berapa ya? Ke-5 ya, ke-6 ya. Nah, kali ini nih saya mau ketujuh. Kali ini saya mau ngobrolin tentang kewirausahaan ya di bidang IT ini. Nah, kebetulan saya hari ini ada di tempat usahanya salah satu ya teman saya sendiri. Terus juga ya guru juga sih. Makanya saya kenal. Tapi pengusaha. Kebetulan usahanya ini di bidang IT, di bidang jasa ya dan juga penjualan ya Pak ya, alat-alat. Di bidang komputer. Iya, alat-alat komputer lah kayak gitu. Nah, mungkin saya mau menggali-gali tentang gimana sih memulai usaha di bidang IT ini, khususnya di bidang komputer ya, hardware maupun software gitu, jasa maupun perdagangannya ya. Nah, kali ini saya udah bersama Pak Tohirin ya. Mungkin kalian yang di area Bogor, Ciawi, wah udah famous lah, sangat famous sekali. Siapa yang kenal Pak Tohirin? Aji. Saya. Saya juga. Oke, nah Pak Tohirin, gimana Ya. kabarnya? Oh baik baik Pak. Baik, alhamdulillah ya. Ini belum mudik ya Pak ya? Oh belum, masih jauh. Masih nyari itu ya. Kos. Iya. Nah gini, Pak, ini menarik sih ya. Saya kan kebetulan ngajar di SMK jurusan TKJ apa ya. Nah, kebetulan Pak Tohirin kan pengusaha di bidang IT lah komputer. Gitu. Ini pertanyaan awal saya nih, Pak ya. Tapi sebelum ke situ lah, Pak Tohirin nih udah berapa tahun sih Pak usaha di bidang ini? Kalau menggeluti usaha ini ya saya sudah jalan ya 15 tahun. 15 tahun sih. Tahun. Lama loh itu. Lama. Terus apa namanya Pak? Konsisten ya usahanya ini aja, IT aja, tentang komputer aja. Iya. Tapi sempat juga untuk coba usaha di bidang lain tetapi tidak meninggalkan yang ini. Jadi intinya itu coba membuka lahan baru seperti itu. Jadi usahanya dia penjual komputer ya Pak, peripheral gitu ya. Jasa Pak ada? Betul, jasa juga. Jasa instalasi ya, CCTV Malah juga ya. dasarnya itu jasa. Awal lebih ini jasa ya. Iya. Sekarang berarti sekarang udah berkembang ya pada 15 tahun itu. Nah, saya back to pertanyaan tadi. Kira-kira bisa nggak sih Pak anak SMK itu punya usaha kayak Pak Tohirin gini? Bisa banget. Nah, Bisa banget ya. iya kan kita ngawali usaha itu dimulai dari bagaimana ketertarikan kita dengan bidang yang akan kita geluti. Ya kita sebut namanya apa ya? Passion atau hobi seperti hobi itu. yang jadi duit apa ya? Ya, hobi kita apa? Oh, hobi kita komputer. Ya, kita pelajari tentang komputernya bukan hanya jadi pemakai, tapi bagaimana kita itu belajar jadi untuk developer ya. Di hobi kita itu kita betul-betul ngerasain. Jadi cuan apa ya jadinya? Bisa jadi. Ya usaha lah namanya juga usaha. Jadi ya itu kalau misalkan kita nggak bisa kerja di orang lain ya usaha sendiri ya Pak. Betul. Nah kira-kira nih Pak, kalau mau usaha kayak gini ya, misalkan ya katakanlah siswa kami gitu yang baru lulus SMK gitu ya, pengen usaha kayak gini apa sih Pak yang harus disiapin Pak? Nah, yang paling utama ya skill itu keahlian. Sebenarnya kan kayak di anak SMK itu kan sudah dilatih. Pertama itu dari mulai kelas 10 sudah ada desain grafis. Nah, desain grafis itu cukup buat modal kita untuk belajar menjual jasa yang utama. Jadi di sana kita tidak dituntut adanya mungkin modal apalagi yang sering dibicarakan sama orang-orang bagaimana membuka usaha ini, pasti yang dibahas pertama nggak punya modal. Padahal modal utama itu skill. Ketika kita punya skill jasa, maka kita bisa tawarkan jasa kita. Nah itu yang bisa, karena sebenarnya jasa tuh nggak butuh modal nggak perlu modal itu seperti itu. Jadi jasa kita jual,
Nah setelah itu beberapa tahun kita Kembangkan, sisihkan dari modal itu ya sedikit-sedikit untuk membeli persediaan barang. Iya, apalagi di SMK itu kan ada pelajaran perakitan PC, apa ini di luar ini apa ya, dasar, ada PKK ya Pak ya. Nah, Artinya itu. tuh pendukung kewirausahaannya tuh ada gitu, basic gitu ya. Malah di zaman sekarang itu sebenarnya peluang untuk berwirausaha itu besar banget. Kenapa tuh? Salah satunya saya pernah ngedapetin ada sebuah web yang dia itu menerima hasil desain kita, kemudian kita pajang di web tersebut. Nah maka jika desainnya terpakai maka dia akan mendapatkan fee uang gitu. Iya seperti itu dari jasa desain. Kemudian ada lagi yang semacam kalau kita ingin bisnis jual beli barang, itu banyak marketplace yang kita bisa gunakan. Yang kita posting foto nah gitu ya, foto-foto marketplace itu kan membuka lapangan bisnis, bagaimana kita itu nggak perlu nyewa kios. Iya benar. Nggak perlu istilahnya punya lapak. Kita cukup menyediakan, mungkin bisa dibilang fotonya aja, kemudian setelah ada orang order kita beli, kita kirim. Jadi nggak harus nyetok ya? Nggak perlu stok, itu seperti itu. Jadi sangat terbuka, tinggal bagaimana kita itu mau apa tidak untuk memulainya. Itu sih Pak yang suka berat itu, mau apa tidak, apalagi anak sekarang itu kan pengennya serba instan ya Pak ya, tanpa berusaha ya. Sedangkan namanya juga pengusaha, berarti orang yang melakukan usaha. Usahanya apa ya, tadi belajar dulu biar skillnya cukup ya. Nah kalau masalah ini Pak, masalah mental ya Pak ya, seberapa ini sih Pak pengaruhnya mental tuh kalau buat kayak Pak Toirin sebagai pengusaha kayak gini gitu ya. Kalau skill mah udah jelas ya, kadang kan skill kan dipengaruhi mental ya. Itu seberapa besar Pak pengaruhnya menurut Pak Toirin lah, sepengalaman Pak Toirin? Satu, mental itu ya teruji ketika kita itu dihadapkan pada misalkan bisnis yang sedang lemah, dalam artian pendapatannya lagi drop. Di situ kita akan mungkin teruji dari sisi ekonomi kita, maka kebutuhan kita ya yang biasa mungkin kita kepenginnya apa sehingga tidak terpenuhi. Nah kemudian dari sisi mental, bagaimana kita menghadapi customer itu yang lebih penting. Nah itu komunikasi kayaknya ya, butuh mental ya. Nah, kita kan hubungannya sama orang lain. Ketika orang lain itu kan ada istilah orang lain itu raja. Nah pembeli adalah raja. Nah pembeli itu adalah raja. Nah ketika kita itu dihadapkan sama pembeli yang mungkin sifatnya pemarah, nah kebetulan dihadapkan pada kita, dia membeli atau menggunakan jasa kita atau membeli barang dari kita dan dia ada kekecewaan. Gimana tuh? Nah di situ kita yang mesti mampu menghadapi istilahnya tantangan itu, bagaimana menghadapi si orang pemarah ini tetapi kita juga menyelesaikan solusinya seperti itu. Iya kadang kalau udah kayak gitu misalkan customernya rewel misalnya Pak ya, kadang pengaruh juga gitu ya Pak, tiba-tiba skill kita tuh jadi ya jadi ngaruh lah gitu karena mentalnya itu terganggu, mental kita ya kan. Ya banyak sekali kan istilahnya tantangan dalam dunia usaha itu. Mungkin pertama dari sisi internalnya, diri sendirinya ya, kitanya gitu. Iya. Yang dari diri sendiri contohnya apa, misalkan kita terbiasa dengan wah, atau kemudian nggak mau apa ya namanya, di manage bukan, nggak mau berpikir yang lebih berat gitu. Artinya kan seperti ini, zona nyaman aja. Zona nyaman. Ketika kita usaha sendiri maka kita harus mampu mengelola dari sisi bagaimana pengelolaan di dalamnya, bagaimana pengelolaan di luarnya, bagaimana pengelolaan keuangannya. Iya kan? Nah beda sama kerja mungkin yang cukup jalanin apa yang disuruh, kemudian ujungnya kita dapat gaji. Seperti itu, beda sama. Jadi harus ada inovasi sendiri ya. Artinya inovasi itu kitanya entah mau dalam manajemennya ya, pengelolaan uangnya. Iya, seperti itu.
Tapi kalau pengalaman Pak Tohirin ya selama 15 tahun ya. Kapan sih Pak Tohirin merasa bahwa di tahun keberapa gitu Pak Tohirin tuh udah apa sih ibaratnya udah konsisten lah ngelolanya udah konsisten mungkin di awal-awal mah agak nggak stabil terus kan seiringnya waktu pasti udah tahu ya Pak bisa kondisi kayak gini harus ngadepinnya gini kira-kira butuh berapa tahun gitu biar dia bisa settle lah bisa ini udah polanya nih gini nih usaha gue mah gitu Ya kan itu di awal-awal itu selama 10 tahun itu kan saya prosesnya itu ya. Membuka usaha ini dengan berpartner dengan orang lain, merger lah ya iya bermitra ya atau berpartner lah. Jadi karena saya juga dalam proses belajar dan orang lain itu sudah mampu di bidangnya, saya belajar sekaligus ya membuka usaha bareng. Nah kemudian ya saya setelah ya mengelola sendiri ya sehingga saya leluasa untuk melakukan melakukan pengelolaan bisnis ini berarti ya Pak misalkan kita nih katakanlah masih ya yang baru lulus misalkan belum kuat lah mentalnya kita bisa juga ya kerja sama yang lain ya yang punya bidang keahlian bukan bidang keahlian sih kemampuan di bidang katakanlah manajerial atau ya misalnya kita yang punya skill nah itu kita bisa kolaborasi ya di situ ya. Nah kalau kita udah fix udah yakin baru kita apa namanya berani untuk sendiri ya kayak gitu proses lah ya tapi ya beda-beda sih setiap orang ini ya ada yang pengennya langsung gitu kan Pak ini megang sendiri gitu tapi ya Pak Toilet sih udah apa itu prosesnya tuh enak gitu karena udah pernah kerja sama orang lain dulu gitu akhirnya memberanikan diri ada prosesnya lah ini tapi intinya mah nggak ada yang instan sih itu nggak ada. Nah justru kan dalam proses itu kan kita mampu mempelajari satu bagaimana sih kondisi pasar, bagaimana sih siklus bisnis itu, kemudian bagaimana sih itu yang namanya ya macam-macam orang atau customer itu. Ini karakter. Nah, iya karakter orang seperti itu. Nah sekarang saya mau masuk ke skill ya Pak ya. Ya di SMK kan Pak terus tahu di TKJ ya banyak yang berhubungan dengan teknis ya kalau di jasa gitu ya kayak di kita kan nyeting perangkat nyeting PC ngerakit install sistem operasi nah itu tuh bisa jadi modal nggak Pak skill itu oh bisa banget. Nah tadi saya sudah jelasin di awal salah satunya itu ada di kelas 10 SMK ya. TKJ ya? Iya, TKJ kan ada desain grafis. Dia bisa menawarkan jasa desain, dimulai spanduk dan lain-lainnya maupun undangan yang mungkin khalayak masyarakat umum bawah pun pakai. Contohnya kayak undangan semua pernikahan. kalangan Iya, semua kalangan. Itu kan berarti pasarnya sangat luas. Nah, kemudian di sisi ada perakitan komputer. Juga yang semakin tahun itu orang itu hampir ingin memiliki komputer tiap rumahnya. Nah ini kan berarti pangsa pasarnya makin besar. Iya makin besar. Kemudian kalaupun tidak di sisi instalasinya, di sisi perakitannya, mungkin orang itu sudah berpindah dari PC ke laptop, maka kita siapkan sisi softwarenya, instalasi ya, sistem operasi maupun instalasi OS-nya kita mampu seperti itu istilahnya memenuhi kebutuhan konsumen itu apalagi ditambah kita mampu setting jaringan kita bisa masuk ke dunia usaha perkantoran atau perindustrian untuk siap memasang jaringan ya seperti itu banyak berarti peluangnya gitu ya banyak banget tinggal nanti milih aja mana yang sesuai ya harus mampu sih ya sebenarnya sih dari yang tadi disebutin Pak Dorin kalau bisa sih bisa semua ya walaupun kadang yang nggak harus 100% ya kadang kita tuh punya keahlian yang bener-bener di bidang itu banget untuk yang lainnya kurang gitu ya gitu makanya kan mungkin ada istilah kita itu perlu untuk ya istilahnya misalkan wah kan
bakat kita kan beda-beda mungkin ya. Ada orang yang mampu berkompetensi dalam bidang teknis. Nah, maka untuk bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang lain? Ini berarti bagaimana sih istilahnya, bagaimana cara bermarketingnya atau selain yang teknis. Nah, iya, maka dia coba guide teman atau istilah berpartner dengan teman yang mampu sekiranya bisa diajak berbisnis bareng dan membuka peluang kolaps lah ya. Pasar. Berarti kita juga bisa ya Pak, misalnya kita jurusan TKJ, wah kita berpartner sama dari jurusan marketing ya, misalkan ya, pemasaran ya. Seperti itu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan. Anak TKJ-nya sendiri tapi dia suka apa sih bahasa sekarang tuh gampang ngobrol, gampang gaul, itu sudah peluang. Humble. Iya. Anak-anak humble itu atau yang bisa ngobrol atau supel ya disebutnya. Iya, supel. Iya, bisa ngobrol sama orang lain, itu peluang banget. Sehingga kan nyambung. Kenapa? Dia punya sisi komunikasi disambung dengan sisi dia pemahaman tentang komputernya, IT-nya. Kita join sama anak marketing tapi dia bingung masalah skill teknis, bukan masalah IT lah. Entah itu tentang hardware-nya, tentang software-nya, sehingga dia bingung juga jelasinnya. Jadi nggak repot ya. Lebih pas lagi kalau masih sama-sama anak IT atau anak TKJ tapi dia udah supel, itu udah punya modal untuk bicara. Berarti kan simpelnya usaha itu bukan cuma skill, bukan cuma modal uang ya Pak. Di situ butuh mental. Terus juga tadi butuh skill komunikasi ya, manajemen komunikasi juga. Karena namanya orang jual itu butuh kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibentuk dari tadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita bisa meyakinkan orang lain itu pasti laku jualan kita ya Pak. Ya pesan saya untuk anak TKJ ini ya. Nah, kita kan sudah mempelajari kompetensinya. Tapi jangan lupakan dari sisi pelajaran bahasa Indonesia. Adaptif ya berarti. Iya, karena pelajaran bahasa Indonesia itu untuk apa? Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Di sana ada bahasa. Kemudian juga, ya Pak, bahasa Inggris. Matematik untuk apa ya? Nah, itu apalagi jangan sampai hitungan kita salah. Ya kan? Orang bayar 10.000 dengan uang 50 dikembaliin 60.000, senang banget ya kan. Ditambahin tuh kembalinya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya semua mapel itu perlu semuanya seperti itu. Nah, mengenai kayak kenapa kita perlu mempelajari PPKN sehingga kita tahu sedikit-sedikit aturannya. PPKN juga perlu ya? Kita kan jadi tahu. Nah, kita kan masih warga negara. Warga negara, aturan keluarga negaraannya seperti apa? Contohnya kan, kita itu bikin usaha di sini. Nah, izinnya itu ke siapa? Nah, itu kita tahu. Tersentuh nih Pak masalah izin. Masalah izin siup ya istilahnya deh. Yang paling kecil kalau kita punya usaha lokal kan kita harus punya istilahnya SKU, surat keterangan usaha, yang harus diketahui oleh kelurahan. Itu yang paling kecil. Siup itu nanti setelah kita sudah berbadan usaha. Kalau masih istilahnya kalau ini Pak, misalkan kayak ya siswa kita gitu, misalkan dia masih perorangan lah Pak, katakanlah usahanya kayak dipanggil gitu, nyervis atau orang datang satu gitu, itu gimana? Itu sistemnya personal aja, tidak perlu apa ya. Tapi emang ya itu mungkin dimulai dari situ. Itu bisa jadi awal. Jadi beranikan diri untuk misalkan di rumah membuka akses orang itu datang dengan cara kita menuliskan, misalkan kita siapkan spotnya atau area khusus untuk menerima customer kita gitu. Misalkan mungkin diawali tidak usahlah seadanya tempat di rumah, kemudian kalau misalkan sudah siap kita sisihkan satu ruangan khusus untuk customer. Soalnya banyak sih Pak kayak di bidang-bidang elektronika gitu kan Pak ya. Jadi di sana baru kita punya identitas lokasi dulu. Ini loh saya buka di sini. Jadi sekarang itu bukan masalah kita punya gedung megah tapi pelayanannya lemah, tapi lebih bagus punya gedung sederhana tapi pelayanannya top. Itu seperti itu. Intinya harus berani memulai.
gitu. Ya walaupun kalian masih sekolah gitu, ya nggak masalah nerima servisan di rumah. Lebih bagus itu lebih gitu. bagus sehingga Real. sampai dia kelulusan itu ya, Ya. bisa ya kalau berjalan lancar selama 3 tahun itu bisa jadi peluang kita itu tidak harus mencari kerja. Setelah lulus insya Allah mungkin usahanya sudah berani jalan, sudah menapakkan kaki, mungkin sudah bisa siap sewa tempat atau misalkan iya jadi istilahnya punya customer lah yang paling berprosesnya tuh ini ya Pak, dari mulai masih sekolah. Jadi nanti orientasi belajarnya tuh nggak cuma nilai, tapi real nih. Oh ya, misalkan di sekolah di tes ngerakit dapatnya nilai, ini mah ngerakit langsung nih buat orang. Real. Luar biasa itu kalau kayak gitu. Paling itu aja dulu Pak. baik. Bincang-bincang kita kali ini. Nanti mungkin kita sharing lagi tentang usaha, terutama bidang di jasa networking ya. Mungkin Pak Tohirin punya pengalaman masang di mana atau ya jualan perangkat jaringan atau gimana. Mungkin nanti kita next ya kalau kita ada waktu lagi. Paling yang terakhir nih kalau kalian ya butuh tadi perangkat-perangkat komputer atau jaringan ya, jasa, nanti bisa hubungin ya di bawah ini ya di tokonya Pak Tohirin. Alamatnya di mana sih Pak? Tokonya Pak? Untuk workshop kami lokasinya di Ciawi, persisnya di Gang Rasisa RT 01 RW 01. Namanya apa Pak tokonya Pak? Ya, Digital Kreatif. Nah, Digital Kreatif. Nanti kamu yang butuh apa aja lah, mau kebutuhan komputer, laptop, mau servis ya Pak, jasa CCTV bahkan bisa ya Pak Tohirin juga ya. Bisa. Itu nanti bisa hubungin ya, nanti saya kasih lah link ini alamatnya di sini. Paling itu aja dari kita berdua ya, karena bentar lagi mau azan maghrib ya. Udah ditungguin tukang cendol di depan. Itu aja mungkin dari kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Back to IT Home.